ketemu channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Vivin Fania, merupakan mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Nomor induk mahasiswa saya 2102124391. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi-materi budaya Melayu Riau yang pernah saya pelajari di semester 1 ini. Nah, materi yang pertama yaitu Kerajaan Melayu di Riau. 1. Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak atau Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah kerajaan Islam yang pernah berdiri antara tahun 1723 hingga 1945. Pendiriannya adalah Raja Kecil atau Raja Kecil yang bergelar Abdul Jalil Rahmat Shah, putra Sultan Mahmud Shah dari Kesultanan Johor. Kerajaan Siak terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan pusat pemerintahan berada di Kuantan. Masa kejayaannya, setelah mendirikan Kerajaan Siak, Sultan Abdul Jalil mulai melakukan perluasan wilayah dan membangun pertahanan armada dalam perkembangannya. Sistem terus menunjukkan dominasi di kawasan perairan timur Sumatera dengan menguasai perdagangan timah di Pulau Bangka dan menaklukkan Mempawah di Kalimantan Barat. Pada masa Sultan Siak ke-11, yaitu Sultan Syarif Hasim, dibangunlah istana megah yang diberi nama Istana Siak. Puncak kejayaan Kerajaan Siak juga berlangsung pada pemerintahan Sultan Syarif Hasim, di mana kebesaran kerajaan ini dapat dilihat dari pesatnya perkembangan ekonomi kerajaan. Selanjutnya ada peninggalan kerajaan. 1. Patung Wilhelmina. 2. Patung Sultan Syarif Hasim. 3. Masjid Raya Syahabuddin. 4. Rumah singgah Tuan Kadi. Selanjutnya yaitu keruntuhan Kerajaan Siak. Keruntuhan Kerajaan Siak diawali dengan ekspansi kolonialisasi Belanda ke bawahan timur ke kawasan timur Pulau Sumatera. Salah satu akibat dari ekspansi Belanda tersebut adalah wilayah kedaulatan Siak menjadi semakin sempit. Kerajaan Indragiri merupakan kerajaan kedua yang terdapat di Melayu Riau. Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri tahun 1298 dengan raja pertama bergelar Raja Menglang I berkedudukan di Malaka. Demikian pula dengan penggantian Raja Narasinga I dan Raja Merlang II berkedudukan di Malaka. Sedangkan untuk urusan sehari-hari dilaksanakan oleh Datuk Fatih atau Perdana Menteri. Pada tahun 1473, waktu Raja Narasinga II yang bergelar Paduka Maulan Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Jahanzirullah fil Alam atau Sultan Indragiri IV. Peninggalan Kerajaan Indragiri. Yang pertama adanya Masjid Perana, Rumah Tinggi, dan Istana Indragiri. Raja-raja Indragiri. Raja Merlang pada tahun 1268 hingga 1337. Yang kedua Raja Iskandar 1337 hingga 1400. Yang ketiga Raja Merlang II 1400 hingga 1437. Yang keempat Padukan Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Johan Narasinga II 1947 hingga 1532. Selanjutnya yang kelima Sultan Usuluddin Hasan Shah 1532 hingga 1557. Keruntuhan Kerajaan Indragiri. Penyebab keruntuhannya
karena timbul konflik di kalangan keluarga kerajaan antara Raja Syahid dan Raja Mun, dan pemberian tanah yang diperuntukkan untuk Belanda dan ternyata diambil alih kekuasaan oleh pihak Belanda. Materi yang kedua, adat Melayu Riau. Tarif dan jenis adat Melayu. Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengatur aktivitas anggotanya dalam hubungannya dengan pencipta, sesama manusia, dan lingkungan. Adat harus dipatuhi, mengandung sanksi atau pelanggaran tidak diwariskan secara turun-temurun. Jenis-jenis adat. Yang pertama, adat yang sebenarnya adat. Yang kedua, adat yang diiadatkan. Yang ketiga, adat yang teradatkan. Yang keempat, adat istiadat. Keperbagian entitas masyarakat adat Melayu di Riau. Pola residensi. Sistem sapaan. Sapaan di dalam kekerabatan. Sapaan berdasarkan usia. Sapaan di luar sistem kekerabatan. Sapaan umum. Sapaan berdasarkan garis keturunan. Sapaan berdasarkan profesi atau gelar. Sapaan berdasarkan pergolongan kata. Sistem pewaris. Persatuan kewarisan adat dan Islam. Harta warisan dalam talang mama. Adat dalam upacara daur ulang. Adat istiadat kehamilan, di mana adatnya terdapatnya meniga bulan, menempat bidan, lenggang perut, dan 7 bulan. Adat kelahiran, terdapatnya menanam ari-ari, tanggal pusat, naik buayan. Ada juga adat istiadat balik, perkawinan, profesi, pernikahan. Adat dan upacara pengobatan. Bulian atau talang mama, babalian atau kuantan, bedikei atau sakai, bedewo atau bonai. Materi yang ketiga, hukum adat Melayu Riau. Pengertian hukum adat. Serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak dapat tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu, yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Struktur pemerintahannya terdapat sultan, kedatuan sejawat, hulu balak, kedatuan kelompok, penghulu besar. Hukum adat terdapatnya ritual keagamaan dipegang oleh Datuk Kadi, Datuk Kelabai, Datuk Pakih, dan Datuk Maling. Sistem keangkuhan. Ciri hukum adat masyarakat adat Melayu Riau selanjutnya adalah apabila terjadinya masalah yang berada di wilayah hukum adat, maka penyelesaiannya melalui pengadilan adat. Sistem peradilan ini dilakukan oleh mereka yang memiliki pemangku jabatan pemerintahan. Sebuah sidang adat biasanya dipimpin oleh datuk para penghulu. Proses pengadilan tersebut juga bersifat terbuka. Artinya, masyarakat memiliki kesepakatan untuk memberikan masukan dan saran atas masalah yang ada. Sanksi-sanksi hukum adat. Adanya sanksi hukum sosial. Jenis sanksi ini paling ringan, yakni dengan cara pengucilan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum adat dikucilkan dalam pergaulan merupakan hukum sosial yang diberikan pada pelaku pelanggaran hukum adat. Yang kedua, pembayaran dam. Hukuman selanjutnya adalah membayar dam atau denda kepada mereka yang melanggar hukuman adat Melayu Riau. Dendanya ditetapkan berupa uang, perhiasan, hewan ternak, beras, padi, atau lainnya sesuai dengan kesepakatan pengadilan adat. Yang ketiga, penghapus
Penghapusan identitas. Sanksi ini lebih berat dari pelanggaran hukum adat. Adalah penghapusan identitas tidak diakui lagi sebagai bagian dari suku atau kelompok hingga pengusiran dari daerah domisili. Sanksi ini terbilang cukup berat dan sudah banyak diterapkan bagi pelaku pelanggaran hukum adat yang bersifat berat. Tata kelola lingkungan. Keberadaan suku-suku adat asli yang ada di Riau seperti Galang Mama, Akit, Sakai, Bonai, hingga suku laut yang memiliki interaksi kedekatan dengan alam yang cukup tinggi. Maraknya masalah lingkungan yang terjadi di Riau secara eksistensi cukup mengganggu keberadaan suku-suku terasing. Terjadinya alih fungsi lahan dan hutan secara langsung telah mengganggu keberadaan suku terasing. Yang kedua, adanya peraturan daerah Provinsi Riau nomor 14 tahun 2018 tentang pedoman pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan payung hukum terhadap eksistensi masyarakat suku asing tersebut. Masyarakat hukum adat memiliki hak yang dimana yang pertama untuk mengelola, menjaga, mencegah, dan melindungi hidup dari kerusakan, serta merehabilitas setelah mengambil manfaat dalam pengolahan lingkungan hidup. Yang kedua, untuk mendapatkan perlindungan atas kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang ketiga, untuk mendapatkan informasi, pendidikan, pemberdayaan, dan pelatihan terkait pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk menentukan atau memberikan persetujuan terhadap pengelolaan untuk kepentingan pembangunan terhadap wilayah pengelolaan sumber daya alam yang memiliki hak. Yang kelima, untuk memperoleh pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan akibat pengelolaan oleh pihak lain. Hak pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud meliputi pemanfaatan air, bercocok tanam, pengelolaan hutan, berburu, membuka lahan pertanian dan perkebunan, menangkap ikan di sungai, danau, dan laut, menghasilkan alam seperti madu, buah, dan sayur, memelihara hewan, dan hak pengelolanya merupakan kearifan lokal. Materi yang keempat, aturan cara kehidupan dan sistem kepemimpinan. Masyarakat Melayu Riau adalah salah satu kelompok dalam menjalankan kehidupan dan hubungan sosial kemasyarakatan, senantiasa berpegang kepada ajaran agama Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis serta adat. Semua aspek budaya dan norma sosial masyarakat Melayu wajib merujuk kepada ajaran Islam dan dilarang bertikai apalagi menyalahinya. Sebaliknya, nilai budaya yang dianggap belum serasi dan belum sesuai dengan ajaran Islam haruslah diluruskan sesuai dengan Islam. Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari adat dalam kehidupan orang Melayu. Macam-macam adat. Adat sebenarnya adat merupakan inti adat berdasarkan kepada ajaran agama Islam tidak boleh dianjak alih, diubah, atau ditukar. Yang kedua, adat yang diadatkan. Sesuatu yang telah diterima untuk menjadi kebiasaan atau peraturan yang dibuat bersama atas mufakat menurut ukuran yang patut dan benar, yang dapat dimodifikasi sedemikian rupa secara fleksibel. Yang ketiga, adat yang teradatkan, kebiasaan-kebiasaan yang secara berangsur-angsur atau cepat menjadi adat. Adat istiadat, kumpulan dari berbagai kebiasaan yang lebih diartikan tertuju kepada upacara terkhusus. Yang selanjutnya, sistem kepemimpinan. Makna kepemimpinan, pemimpin, dan pimpin. Pimpin merupakan bimbingan atau tuntunan. Kepemimpinan merupakan suatu
proses ketika seorang memimpin, membimbing, mempengaruhi, atau mengontrol perasaan dan tingkah laku orang lain. Pemimpin, seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikap yang menalurinya, dan ciri-ciri kepribadiannya mampu menciptakan suatu keadaan hingga orang lain yang dipimpin dapat terpengaruh, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan Melayu. Raja Ali di dalam karyanya Selamat Al-Muslim menjelaskan kepemimpinan merupakan konsep Tritunggal Melayu adanya khalifah, sultan, dan imam. Khalifah berkewajiban mendirikan agama berdasarkan Al-Quran, sunnah Nabi, dan ijma. Sultan berkewajiban menegakkan hukum secara adil berdasarkan pedoman Allah dan Rasul-Nya. Imam, pemimpin harus berada paling depan di dalam situasi apapun, sehingga semua orang di bawah kepemimpinannya dapat mengikutinya. 10 sifat raja atau kepemimpinan yang baik menurut Taj al-Syalatin. Tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang tinggi. Yang ketiga, baik dalam memilih materi maupun pembantunya yang benar. Yang keempat, baik sifatnya agar bisa dihormati rakyatnya. Yang kelima, baik dalam bersikap. Yang keenam, mengenang jasa orang tua atau tahu balas budi. Yang ketujuh, berani. Yang kedelapan, cukup dalam makan dan tidur agar tidak lalai. Yang kesembilan, tidak berfoya-foya. Kesepuluh, laki-laki atau raja perempuan boleh dilantik jika tidak diwarisi anak laki-laki untuk menghadiri kekacauan dalam negara. Pemimpin Melayu dapat diturunkan dengan hilang ido tentu rimbonyo, hilang yang tak tahu rimbanya. Indo bacokap sepatah bagi tak menyebut arah tujuannya. Pindah non Indo bosobutan, pindah tak memberi kabar. Koba tido borito tido, kabar berita tak dengar lagi. Surat tak pun tido, sepucuk surat pun tak ada. Bak batu jatuh ke lubuk dalam, bagikan batu jatuh ke lubuk yang dalam alias hilang. Idok menahun sakinan ido, mungkinkan sihat lai disabui urang juo idok bokatonan. Artinya sakit menahan sehingga tidak dapat beraktivitas. Ukuo sudah janjian sampai, artinya sampai selesai jabatan alias meninggal dunia. Materi yang kelima, bahasa Melayu Riau. Asal-usul bahasa Indonesia pada masa kedudukan bangsa Belanda, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa lingua franca di Nusantara. Bahasa Melayu menjadi sebagai bahasa penghubungan dan juga bahasa perdagangan. Hal ini menjadi alasan bahasa Melayu merupakan asal-usul bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Melayu awalnya pusat kebudayaan Melayu di Malaka, kemudian dipindahkan ke Johor dan akhirnya pindah ke Riau. Sejak itulah Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu. Bahasa Melayu zaman Malaka dikenal dengan Melayu Malaka, pada zaman Johor dikenal dengan bahasa Melayu Johor, sedangkan bahasa Melayu zaman Riau dikenal dengan bahasa Melayu Riau. Puncak kejayaan perkembangan bahasa dan sastra Melayu ada pada pemerintahan Raja Ali yang berasal dari kerajaan Riau, Lingga di Pulau Penyengat. Ragam dialek bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri memiliki beragam dialek tergantung pada daerahnya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan 2 daerah saja. Riau pesisir Riau, pesisir atau Riau bagian hilir memiliki dialek yang hampir sama dengan bahasa Melayu Riau. Kepulauan dan semenanjungan Melayu yaitu Malaysia dan Singapura. Yang kedua, Rokan hilir berbahasa Melayu hampir sama dengan Bengkali. Selain menggunakan
dan lain-lain. Aksara Arab Melayu. Aksara atau huruf Melayu dalam atau aksara Jawi menurut Kamus Linguistik adalah huruf bahasa Arab yang digunakan untuk memuliakan bahasa Melayu, dan aksara Arab sendiri adalah aksara mula dipakai untuk menulis bahasa Arab. Diturunkan dari aksara Aramea sekitar wilayah Syria dan Irak, bangsa Melayu dan Indonesia sampai saat ini masih mengenal bahasa Jawi sendiri. Berkata, sifat berasal dari tanah Jawa. Oleh karena itu, orang Arab menyimpulkan orang Melayu dan orang Jawa adalah bahasa Jawi, dan tulisan Melayu yang menggunakan bahasa Arab disebut dengan tulisan Jawi. Bahasa Melayu, kemunduran Arab Melayu. Revolusi Turki 1924, tokoh Kemal Pasha Atatürk ingin membela negara dari upaya perebutan kembali Konstantinopel oleh bangsa Eropa. Namun ini sampai ke unsur SARA membuat seluruh negara berbau Arab dianggap simbol Islam. Tulisan Arab Turki diganti bahasa Latin akibat Zionis dan Komunis Internasional. Pengikisan simbol keistimewaan oleh Kemal Pasha Atatürk membuat Dr. Fortiwan, intelektual PKI, mendorong pelaksanaan Kongres Bangsa di Singapura dan Medan tahun 1945. Membuat revolusi agar tulis Latin menjadi tulisan yang kebangsaan Melayu. Tahun 1960-an, Arab Melayu benar-benar dipinggirkan karena orang yang dituntut mampu membaca Latin. Hal ini membuat pengikisannya, pengerahannya kata dalam bahasa Melayu. Jika terus dibiarkan, 50 tahun mendatang kosakata Melayu tinggal 10%, bahkan akan hilang beberapa tahun setelahnya. Materi yang keenam, kesenian Melayu Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dan lain-lainnya. Kesenian Melayu Riau berawal dari pandangan Aristoteles tentang seni sebagai penghayatan dan penampilan tidak pernah menyimpang dari kenyataan. Kiranya dapat menambahkan bahwa dalam diri manusia itu sendiri sebagai bagian dari kehidupan manusia. Kesenian Melayu juga ekspresi dari kebudayaan masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung sistem nilai Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam berkebudayaan. Kesenian Melayu menjadi bagian dari yang integral dari institusi adat. Kesenian Melayu juga meluahkan filsafat hidup dan konsep-konsep tentang semua hal dalam budaya, seperti ketuhanan, kosmologi, globalisasi, akulturasi, inovasi, ekulturasi, dan lain-lainnya. Kesenian terdapatnya seni musik. Kesenian musik adalah cabang seni yang menggunakan melodi, irama, tempo, harmoni, dan vokal. Musik tradisi Melayu di Riau terbagi menjadi dua kategori, yaitu seni musik yang dimainkan sebagai hiburan dan seni musik yang dimainkan sebagai pukau bagi hewan sehingga berburu. Seni musik sering juga disebut sebagai gubuhan dari bunyi-bunyian serta suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal sehingga menghasilkan gubuhan musik mempunyai kesatuan dan kesinambungan atau mengandung irama. Jenis-jenis alat musik. Yang pertama ada dedukot. Dedukot adalah sejenis alat musik yang menggunakan untuk memburu burung ruak-ruak. Yang kedua ada puput, alat musik yang dibuat dari batang padi. Ada pula yang digunakan bambu pendek berdiameter 1,3 cm, yang dimana digunakan untuk berburu burung kuaran. Yang ketiga ada tabur, sejenis alat musik terbuat dari kayu dan dilubangi lalu ditutup dengan kulit umbu. Digunakan untuk bila waktu sholat tiba. Aktivitas musik dalam keseharian, adanya berdongeng, berzanji, bergambus, dan canang. Musik. Alat musik tradisional yaitu gendang beregu, gendang seramah, genggok, dan ketawa. Bunyi musik terdapat musik ketabong, musik lesung, dan nandung. Bisa juga kita ketahui yaitu salah satu bunyinya di musik
musik ada orkes, di mana orkes merupakan gabungan beberapa alat musik yang dimainkan oleh beberapa pemain. Berikut beberapa orkes yang pernah ada di negeri Batu Rijal: Orkes Sambari, Orkes Sinar Muda, Orkes Ipso. Kesenian selanjutnya yaitu seni rupa. Secara umum, seni rupa lebih ke flora atau pula atraksi fauna. Seni rupa menyerupai hewan dan manusia secara jelas yang sangat dilarang dalam Islam. Jenis-jenis seni rupa ada anyaman, ukir, batik, dan motif. Seni teater. Teater bisa diartikan cerita yang disampaikan dengan irama bahasa tertentu, diperagakan dengan penggerakan tari yang diiringi dengan musik tradisional. Teater sendiri terdiri dari sandiwara atau teater bangsawan, salah satunya seni pertunjukan yang berkembang di tanah Melayu, baik Melayu kepulauan maupun Melayu daratan. Adapun macam-macam teater, misalnya wayang bangsawan, teater seni peran, pandai Batu Rijal dan Peranak, dan Randen. Terus ada juga ranggung, teater tutur, mendung, rongeng. Terdapat juga kesenian selanjutnya yaitu seni tari. Bisa kita ketahui tari mayang, tari olang-olang, dan tari tapin merupakan jenis-jenis tari. Materi yang ketujuh, tradisi lisan dan tulis bahasa Melayu. Tradisi adalah kebiasaan yang masih dilaksanakan di tengah masyarakat, sedangkan lisan berarti cerita mulut ke mulut. Tradisi lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Secara umum, mengandung ajaran moral, etika, agama, pengetahuan, adat istiadat, dan kebiasaan. Jenis-jenis antara lainnya ada petuah, kisah perseorangan atau kelompok, cerita heroik, dan dongeng. Bentuk-bentuk tradisi lisan ada folklore, upacara, lagu, mitologi, dan legenda. Sifat-sifat tradisi lisan tidak dapat diandalkan. Tradisi lisan cenderung berubah-ubah dan tidak rentan perubahannya. Berisi kebenaran terbatas, hanya memuat kebenaran internal. Masyarakat tersebut tidak universal, membuat aspek histori masa lalu. Jika ada kesaksian seseorang secara lisan tentang suatu peristiwa, lalu diteruskan kepada orang lain secara lisan hingga menyebar kemana-mana saja. Tradisi lisan Basi Ciwang pada masyarakat Melayu Kampar Riau. Dalam masyarakat Melayu Kampar, tradisi tulisan tulis maupun tradisi lisan sangat penting. Basis Ciwang sebagai salah satu bentuk tradisi lisan kebudayaan masyarakat suku Melayu Kampar ini berbentuk pertunjukan untuk menyampaikan maksud dari tujuan secara berselubung, simbolik pada saat penyelenggaraan upacara adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Upacara adat yang memakai Basis Ciwang yaitu pada saat acara pernikahan, pemberian gelar datuk. Tuturan ini dipakai oleh nini, mama, datuk, dan golongan orang-orang adat Kampar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan lisan. Kelebihannya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan adanya komunikasi dari dua arah. Yang kedua, penulisan sejarah memiliki lebih demokrasi. Yang keempat, melengkapi kekurangan data atau informasi. Kekurangannya, keterbatasan daya ingat seseorang, memiliki subjektivitas yang tinggi karena sudut pandang yang berbeda dari masing-masing pelaku dan saksi terhadap sebuah peristiwa. Yang selanjutnya, tradisi tulisan. Tradisi tulis pada dasarnya merupakan sebuah penyampaian sejarah melalui tulisan. Dalam kaitan tradisi lisan, agaknya kita terlalu meremehkan jika Riau tidak dapat sorotan yang serius dari para peneliti atau penyajian-penyajian.
tradisi lisan lainnya karena sebagian besar bahasa yang digunakan tradisi berdasarkan termasuk tradisi tulisan menggunakan bahasa Melayu yang memang berkembang di Kepulauan Riau baik Riau Daratan maupun Riau Kepulauan. Bentuk naskah kuno Riau yaitu naskah Riau dalam bahasa Melayu Riau. Naskah yang merupakan terjemah dalam karya penulisan Timur Tengah, naskah dari kawasan Timur Tengah yang berada di Riau. Kelebihan dan kekurangan tradisi tulis. Kelebihannya memudahkan para peneliti, penulisan sejarah lebih demokratis, melengkapi kekurangan data. Kekurangannya sumber tertulis belum tentu secara keseluruhannya dapat menginformasikan kebenaran, tidak bisa bertahan lama, tentang pencurian maka harus betul-betul dijaga dan dilindungi. Materi yang ke-8, nilai asas ekonomi Melayu dan sistem tapak lapan. Sejarah perkembangannya terdapat perkembangan ekonomi masa kerajaan, yang dimana pada masa kerajaan ini sumber ekonominya berada pada sektor perdagangan, di mana kerajaan paling menguasainya adalah kerajaan pada abad ke-7 dan ke-13. Perkembangan ekonomi setelah kedatangan bangsa Barat sejak berkembang Melaka sebagai pusat perdagangan banyak dilakukan usaha untuk menguasainya. Perkembangan ekonomi barter menjadi ekonomi pasar, yang mana menyebabkan kedudukan perekonomian orang Melayu menjadi lemah. Perekonomian ini masih memakai sistem barter, membuat munculnya perekonomian totalitas orang Melayu di bawah kepemimpinan bangsa Belanda. Perkembangan ekonomi pada Orde Baru sampai sekarang masih bersumber pada sektor pertanian. Namun saat ini terjadi kemerosotan ekonomi nasional yang menyebabkan harga jual hasil pertanian orang Melayu menjadi rendah. Nilai asas ekonomi Melayu Riau dianggap sebagai menghalang orang Melayu pada mengejar kekayaannya dan baiki kedudukan ekonomi orang Melayu. Pada keseluruhan, nilai ini menekan kepentingan usaha murni, tanggung jawab, penggunaan harta, rasional, gotong royong, dan juga kerjasama ekonomi. Sistem ekonomi tapalapan. Sistem ini diartikan sebagai mata pencarian. Makna tapalapan, mata kerja pilihan utama yang tidak boleh tinggal atau diabaikan. Tapalapan adalah sebuah sebutan khusus pada masyarakat Melayu di mana untuk menjelaskan sistem ekonomi yang dilakukan masyarakat Riau dan juga berlaku di Melayu menunjukkan jenis-jenis pekerjaan masyarakat Melayu. Terdapat 8 tapak atau titik pada mata pencarian. Adanya berladang, berternak, berniro, mengambil atau mengumpulkan hasil hutan, berkebun tanah keras, bertukang, berniaga. Tujuan sistem ekonomi tapalapan selain meragamkan sumber pendapatan juga merupakan strategi untuk menghadapi kegagalan atau krisis akibat dari hanya satu pekerjaan sebagai sumber pendapatan. Yang materi ke-9, ekonomi masyarakat Melayu Riau di era global. Adanya ekonomi kreatif. Konsep ekonomi di era global mengutamakan informasi dan kreativitas masyarakat yang mengandalkan ide dan pengetahuan dari manusia itu sendiri sebagai faktor produksi utama. Ciri-ciri ekonomi, adanya kolaborasi antara kaum intelektual, dunia usaha, dan pemerintah yang merupakan syarat dasarnya. Terdapatnya mudah berganti atau perkembangan tak terbatas dalam berbagai bidang usaha, melaksanakan distribusi secara langsung dan tidak langsung, berbasis pada ide atau gagasan. Provinsi ini sangat dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun semakin berkurangnya potensi sumber daya alam yang ada menuntut masyarakat Riau kreatif dalam mengembangkan perekonomiannya, salah satunya mengembangkan ekonomi kreatif. Melihat kondisi, Riau memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi kreatif. Terlebih dari tren bisnis dan penggerakan ekonomi saat ini sudah bergeser pada usaha dan bisnis dengan keunikan dan ciri khususnya. Ekonomi kreatif ini terus mengalir di perkotaan seperti Pekanbaru, sektor industri
kreatif yang banyak dijalankan oleh anak muda dengan ide, gagasan, dan semangat usaha mereka, sehingga berlomba-lomba masuk ke dunia bisnis kreatif. Di desa-desa pun hampir tiap daerah dapat menemukan banyak komunitas industri kreatif yang diproduksi oleh industri rumahan. Contohnya kegiatan menenun yang ada di Siak maupun di Bukit Batu Laut, Kabupaten Bengkalis. Tidak hanya itu, bila kita berkunjung ke daerah-daerah, juga bisa dengan mudah menemukan masyarakat memproduksi berbagai kerajinan tangan dan makanan. Pengelolaan ekonomi kreatif yang baik tidak hanya berdampak besar pada pendapatan saja, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Nilai ekspor komunitas penting juga terhadap kesejahteraan pembangunan dan keberlanjutan nantinya. Contoh-contoh ragam ekonomi kreatif ya seperti wisata kuliner, adanya es lama mengamuk, roti jala, bolu mojo, asam pedas ikan patin, dodol, es mata air pengantin. Pariwisata, Istana Siak Infrastruktura, Candi Muara Takus, air terjun 7 tingkat, Daya Anur, Danau Raya, dan lainnya. Kalau tarian seperti tari Japin, persembahan, tari makyong, tari serangkat 12, kerajinan ada anyaman, bambu, kain roket, tulangan, ikat, kerajinan ikat. Kalau busana ada baju kurung, baju kebaya labu, baju cekak musang, baju teluk belanga. Tantangan ekonomi global masyarakat, banyaknya pesaing dari luar, rendahnya apresiasi masyarakat, kurangnya pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif, masuknya budaya asing, perubahan teknologi, langkanya bahan baku, perkembangan dan kemajuan teknologi. Produk daerah juga kurang diminati generasi muda. Etos kerja masyarakat Melayu, dulunya etos kerja disebut sebagai semangat kerja yang tinggi. Semangatnya mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat. Sedangkan etos kerja masyarakat Melayu yang lazim disebut dengan pedoman kerja Melayu diakui oleh banyak ahli karena hal ini sangat ideal dengan etos kerja universal, terutama di dunia Islam. Dengan model pedoman kerja Melayu tersebut, masyarakat Melayu mampu membangun negeri di kampung halamannya. Mereka mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat dan menghadapi persaingan di sana. Konsep etika kerja dalam Melayu berdasarkan peribahasa, biar lambat asal selamat. Orang tua Melayu menekankan pada anaknya supaya berhati-hati dalam bekerja dan mengambil keputusan. Yang kedua, tidak lari gunung dikejar. Orang Melayu disarankan tidak bergopoh-gopoh dan selalu bersabar dalam bekerja, sebab dengan bergopoh-gopoh hasilnya tidak baik. Maksudnya di sini kita bekerja dengan hati-hati, tidak ceroboh. Yang ketiga, awal dibuat, akhir diingat. Pekerjaan yang dikerjakan secara tergesa-gesa selalu menimbulkan kesulitan dan dilengkap dan tidak terurus. Oleh sebab itu, masyarakat Melayu hendak membuat suatu aktivitas selalu dipikirkan semasa-masanya sehingga hasilnya maksimal. Semasa-masanya dipikirkan maksudnya sematang-matangnya sehingga hasilnya maksimal. Konsep etika kerja dalam budaya Melayu melalui peribahasa, alang-alang berdawat biarlah hitam. Jangan asalkan dalam bekerja. Kerja beragak-agak tidak menjadi, kerja berangsur-angsur tidak tertahan. Sifat padi semakin berisi semakin meredup. Baru berlatih hendak berjalan, langsung bersembah. Hemat dan cermat merupakan amalan terpuji bagi orang Melayu. Pepatah mengatakan, bagi masyarakat Melayu, pekerjaan dapat mengangkat status sosial seseorang sehingga memiliki pekerjaan yang dihormati oleh masyarakat dan dijadikan tauladan sebaiknya. Apabila orang yang malas bekerja atau bekerja sejadi, tentu akan dilecehkan apabila di dalam masyarakat Melayu ada tukang yang kerjaan asal jadi, disebut tukang Pak Sendul. Dalam ungkapan berkata, kalau kerja tukang Pak Sendul tak gelegar
menjadi bendul. Kalau tukang tidak senonoh, belum tentu tunggu rumahku roboh. Kalau tukang tidak semegah, paginya tegak petangnya rebah. Namun bila seseorang memiliki keahlian dalam ilmu, juga ada pepatahnya, apa petanda orang yang malang, ilmu di dada terbuang-buang. Apa tanda orang merugi, ilmu dituntut tak ada. Apa tanda orang yang cacat, ilmu tak ada, tidak bermanfaat. Baiklah, sekian presentasi yang saya sampaikan. Di sini materi-materi yang saya dapatkan, materi-materi yang saya pahami selama semester 1 sudah saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada salah kata ataupun kecepatan ngomong, salah ngomong, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.